Assalamualaikum, semoga Anda semuanya sehat. Pada video terdahulu, silakan Anda cermati lagi di tautan ini. Saya membahas secara singkat tentang peran penguraian dalam menjaga kelangsungan proses pemindahan energi dari satu organisme ke organisme yang lain dan biasa disebut sebagai siklus hara. Di dalam video tersebut, saya menyinggung tentang penguraian yang dilakukan oleh organisme detritivore dan decomposer. Anda mungkin beranggapan bahwa kedua kata tersebut dapat digunakan bergantian atau sebagai sinonim satu dengan yang lainnya. Nah, sebenarnya secara teori ada perbedaan dari dua kata tersebut, baik dalam hal aktor atau pelakunya dan hal proses penguraiannya. Nah, jika Anda penasaran, silahkan simak videonya sampai selesai agar Anda mendapatkan penjelasan yang utuh. Pertama, saya akan membahas tentang detritivore, yaitu organisme heterotrof atau golongan organisme yang tidak mampu membuat energi secara mandiri yang makan pada detritus atau bahan organik asal tumbuhan atau binatang, bahkan kotoran binatang. Para ahli sepakat bahwa binatang detritivore sangat dibutuhkan karena peranannya sebagai pembersih sampah organik dan sekaligus sebagai penyedia mineral dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Detritivore adalah organisme berukuran relatif besar, artinya bisa dilihat dengan mata telanjang, meskipun beberapa tetap membutuhkan mikroskop untuk mengamatinya, misalnya kelompok nematoda saprova. Jenis binatang detritivore itu banyak sekali, baik yang hidup di darat maupun di perairan. Beberapa yang umum ditemukan misalnya kaki seribu, ekor pegas atau kolembola, kutupil isopoda, kumbang tai, siput cacing tanah, rayap, beberapa jenis kepiting, dan masih banyak lagi. Mari kita bahas beberapa contoh jenis binatang detritivore. Ekor pegas adalah salah satu contoh detritivore yang umum dijumpai di alam. Jika Anda membuka-buka serasa dedaunan, maka Anda akan menemukan binatang yang kecil berwarna putih atau kecoklat-coklatan yang berlompatan. Beberapa jenis yang lain mungkin berwarna cerah. Itulah si ekor pegas atau dalam bahasa internasionalnya springtail. Sebenarnya ekor pegas bukanlah detritivore murni dan para ahli lebih condong menggolongkannya ke dalam binatang omnivora. Ekor pegas diketahui memakan bahan organik dan memotong bahan-bahan tersebut menjadi serpian-serpian yang lebih kecil untuk memudahkan mikrobia menguraikannya lebih lanjut. Sebagian ekor pegas adalah pemakan jamur dan bakteri, sebagian yang lain adalah karnivor, dan sebagian adalah herbivor. Oleh karena itu, beberapa spesies ekor pegas juga dikategorikan sebagai pengganggu tanaman. Misalnya, Spinturus viridis yang menjadi hama pada tanaman alfalfa di Australia. Silahkan Anda membuka tautan yang sudah saya cantumkan di dalam kolom deskripsi di bawah ini untuk melihat kehidupan si ekor pegas lebih lanjut. Nah, contoh detritivore selanjutnya adalah si kaki seribu atau dalam bahasa daerahnya disebut keluwing. Binatang ini meskipun kerap ditemukan tetap saja dianggap menjijikkan dan berbahaya. Kaki seribu sebenarnya tidak memiliki racun seperti halnya lipan atau kelabang si kaki 100. Jadi sebenarnya tidak berbahaya. Hanya saja mereka dapat mengeluarkan cairan yang berbau tidak enak dalam bentuk senyawa alkaloid, benzokoinon, fenol, terpenoid, dan bahkan asam sianida melalui lubang kecil yang dinamakan oozophore yang ada di bagian lateral tubuhnya. Kaki seribu adalah detritivore sejati yang makan pada jaringan tumbuhan yang membusuk, bahkan feses binatang. Kemampuan makannya cukup besar sehingga menjadi komponen hayati yang sangat penting di ekosistem, misalnya hutan. Bahan organik yang dimakannya akan dikeluarkan dalam bentuk pelet yang kemudian diuraikan lanjut oleh mikrobia. Kumbang tai adalah salah satu detritivore yang perannya cukup nyata di alam. Kotoran binatang herbivore dan omnivore adalah sumber pakan utamanya. Beberapa spesiesnya juga diketahui makan pada jamur serta seresah daun dan buah busuk. Menurut para ahli, bahan-bahan organik tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan, termasuk air bagi larva kumbang yang hidup di dalam rongga bola kotoran yang dibuat oleh induknya. Kumbang tai bermanfaat memperbaiki kondisi kesuburan maupun struktur tanah karena memindahkan kotoran dari satu tempat ke tempat lain, kemudian memakannya, kemudian mengeluarkan kembali dalam bentuk bahan yang sudah siap digunakan oleh tumbuhan. Melihat kemampuannya ini, para ahli berpikir untuk menggunakan kumbang ini membersihkan ladang-ladang pertanian dari jajaran kotoran ternak yang berpotensi mendatangkan lalat
yang diduga menyebarkan penyakit, di samping meningkatkan kesuburan lahan tanaman pakan ternak. Cacing tanah adalah contoh klasik dari binatang detritivore dan pengaruhnya sangat nyata di alam. Cacing tanah mampu mengubah bahan organik dalam jumlah besar menjadi humus yang kaya nutrisi yang menyuburkan tanah melalui aktivitas menyantap seresah daun atau kotoran binatang, kemudian mengeluarkannya dalam bentuk kotoran sembari mencampurnya dengan tanah. Menurut penelitian, kotoran cacing mengandung kira-kira 90-95% nitrogen, 50% fosfor, dan 80% sulfur. Nah, cacing tanah itu ternyata juga memakan partikel tanah yang digunakan untuk membantu pencernaannya menggiling benda yang dimakannya menjadi pasta yang halus. Maka tak heran jika pasta ini kemudian dikeluarkan ke tanah, maka nutrisi yang terkandung di dalamnya itu dapat segera dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, itulah contoh beberapa binatang detritivore yang sering kita jumpai dan sebenarnya masih banyak sekali contoh jenis-jenis yang lain. Sementara itu, organisme dekomposer terpenting adalah jamur atau cenjawan di samping bakteri dan protista. Nah, sekarang mari kita lihat perbedaan proses penguraian yang dilakukan oleh organisme detritivore dan dekomposer. Pada dasarnya penguraian adalah proses pengubahan bahan organik yang berasal dari binatang atau tumbuhan yang sudah mati menjadi bahan organik dan inorganik yang lebih sederhana semacam karbon dioksida, air, gula sederhana, dan garam mineral. Perbedaan mendasar antara dekomposer dan detritivore adalah bahwa dekomposer itu adalah organisme saprofitik yang mengabsorpsi nutrisi langsung secara eksternal atau terjadi di luar tubuhnya melalui proses kimiawi dan biologi. Nah, sementara itu, organisme detritivore harus memasukkan bahan organik ke dalam tubuhnya melalui saluran makanan, mencernakannya, dan kemudian mengabsorpsi nutrisi. Artinya proses penguraian oleh detritivore itu terjadi secara internal. Nah, itulah perbedaan mendasar antara penguraian yang dilakukan oleh organisme detritivore dan dekomposer. Yang terpenting bagi kita adalah menjaga kelestarian mereka agar fungsi dan peran penting mereka di alam tetap berjalan dengan baik. Baik, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Bagi Anda yang masih belum subscribe, silakan Anda tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengunggah video menarik yang berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.